apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat baik fisik maupun mental ya. Perkenalkan, saya Anissa sebagai trainer pertama. Saya Kezia sebagai trainer kedua. Dan saya Kristal sebagai trainer ketiga. Pada hari ini, kita akan membahas tentang gaya belajar. Terdapat macam-macam gaya belajar loh. Sebelum memasuki materi, jawab pertanyaan yang ada di cuplikan berikut ini yuk. Bagaimana sih gaya belajarmu? Nah, di video kali ini kita akan membahas tes gaya belajar. Apakah kamu sering baca buku tapi mudah lupa? Atau lagi belajar tapi nggak paham apa yang dipelajari? Mendengarkan penjelasan guru tapi susah sekali mengerti. Nah, bisa jadi gaya belajarmu yang kurang tepat. Penting banget loh mengetahui gaya belajar. Tujuannya untuk memudahkan kita belajar dan mendapatkan hasil yang maksimal. Jika kamu sudah tahu gaya belajarmu, maka belajar akan jadi lebih efektif. Yuk ikuti tes gaya belajar berikut ini. Pilih salah satu jawaban yang paling sesuai dengan diri kamu. Mari kita mulai. Yang pertama, ketika berbicara kamu A. Berbicara dengan tempo cepat, B. Berbicara dengan tempo sedang, C. Berbicara dengan tempo lambat. Nomor 2, bagaimana caramu menghafal? A. Menuliskannya berulang-ulang, B. Mengulangi kata-kata sekeras mungkin, C. Menghafal sambil berjalan-jalan. Nomor 3, ketika mengeja sebuah kata, yang kamu lakukan adalah A. Membayangkan kata itu, B. Menyebutnya dengan keras, C. Menuliskannya. Nomor 4, apa yang bisa membuatmu terganggu? A. Benda-benda di sekitar, B. Suara, C. Gerakan. Nomor 5, apa yang paling kamu ingat? A. Orang, lingkungan, wajah, B. Perkataan, suara, makna, C. Kejadian, peristiwa, emosi. Nomor 6, apa yang lebih kamu sukai? A. Lukisan, B. Musik, C. Menari atau olahraga. Nomor 7, ketika membaca, apa yang kamu lakukan? A. Melihat bacaan sambil membaca dalam hati, B. Membaca dengan bersuara, C. Menggunakan jari untuk menunjuk bagian yang dibaca. Nomor 8, ketika mendapat petunjuk cara passing, apa yang kamu lakukan? A. Diberi gambar untuk ditirukan, B. Diberitahu dengan kata-kata bagaimana cara melakukannya, C. Diberi contoh untuk diperagakan secara langsung. Nomor 9, ketika ingat pasar, apa yang pertama muncul dalam pikiranmu? A. Pemandangan tentang orang-orang yang berbelanja dan barang-barang yang diperjualbelikan, B. Ramainya suara orang-orang di pasar, C. Orang-orang yang hilir mudik dan lalu lalang di pasar. 10. Ketika akan tidur, apa yang terpenting buatmu? A. Kamar yang gelap, samar, terang, B. Kamar yang tenang tidak berisik, C. Tempat tidur yang nyaman. Sekarang cek jawabanmu, mana yang lebih banyak, A, B, atau C? Berikut penjelasannya. Kalau kebanyakan menjawab A, maka gaya belajarmu adalah visual. Kalau B, maka gaya belajarmu adalah auditory. Sedangkan jika lebih banyak C, maka gaya belajarmu adalah kinestetik.
Berdasarkan cuplik yang sudah teman-teman tonton, silahkan tulis tipe gaya belajar teman-teman di kolom komentar ya. Untuk penjelasan lebih lanjut, simak videonya sampai akhir, supaya teman-teman tahu gaya belajar seperti apa sih yang cocok diterapkan oleh teman-teman. Sebelum dimulai, teman-teman semua diharapkan untuk tidak men-skip video ini hingga selesai, menyiapkan air minum, memposisikan diri senyaman mungkin, dan menyiapkan catatan untuk mencatat hal penting. Sebelum kita memasuki materi, kita jargon dulu yuk supaya kita lebih semangat nih. Kalau saya bilang, are you ready, teman-teman? Yes, I'm ready! Are you ready? Yes, I'm ready. Sebelum kita mengetahui gaya belajar itu apa, kita cari tahu dulu makna dari kata belajar itu sendiri apa. Jadi, makna belajar adalah suatu proses yang ditandai dengan adanya perubahan pada diri seseorang. Menurut Muli, belajar adalah proses perubahan tingkah laku seseorang berkat adanya pengalaman. Sehingga dapat disimpulkan, belajar adalah suatu proses latihan menuju perubahan yang akan menghasilkan sesuatu yang dapat diukur serta dipertanggungjawabkan. Cara belajar yang dimiliki mahasiswa itu disebut dengan gaya belajar. Gaya belajar adalah kombinasi dari menyerap, mengatur, dan mengolah informasi dari pembelajaran. Setiap individu tidak hanya memiliki satu gaya belajar saja. Banyak juga individu yang memiliki lebih dari satu gaya belajar. Tapi pada dasarnya, gaya belajar yang dominan yang dimiliki oleh individu hanya satu, sesuai dengan kemampuan individu tersebut dalam memahami proses pembelajaran. Gaya belajar terbagi menjadi 3, yaitu gaya belajar visual, gaya belajar auditori, dan gaya belajar kinestetik. Yang pertama adalah gaya belajar visual, di mana seseorang mengandalkan indera penglihatannya untuk memahami informasi saat belajar, sehingga gagasan, konsep, data, dan informasi lainnya dikemas dalam bentuk gambar atau video. Individu yang memiliki gaya belajar ini memiliki ketertarikan yang tinggi ketika diperlihatkan gambar, grafik, peta konsep, atau ilustrasi visual lainnya. Individu yang menggunakan gaya belajar visual lebih suka mencatat sedetail mungkin untuk mendapatkan suatu informasi. Ciri-ciri dari gaya belajar visual diantara lain, yang pertama, cenderung melihat sikap, gerakan, dan bibir seorang ketika berbicara. Contohnya, pada saat dosen menerangkan, A lebih nyaman dengan cara belajar yang memperhatikan gerak bicara dosennya, serta body language yang dilakukan oleh dosennya tersebut. Yang kedua, seorang yang memiliki gaya belajar ini bukan pendengar yang baik saat berkomunikasi. Contohnya, saat teman bercerita, ia cenderung kurang memberikan respon dengan baik. Yang ketiga, terlihat pasif dalam diskusi. Contohnya, ketika berdiskusi kelompok, cenderung memberikan pendapat yang sedikit. Yang keempat, melihat orang lain terlebih dahulu ketika mendapatkan instruksi. Contohnya, saat dosen memberikan instruksi pembelajaran kepada para mahasiswa, A lebih paham jika melihat temannya dibandingkan instruksi yang diberikan oleh dosennya. Yang kelima, lebih suka peragaan daripada penjelasan lisan. Contohnya, melihat dosen memperagakan cara menggunakan proyektor saat presentasi. Yang keenam, kurang mampu mengingat informasi yang diberikan secara lisan. Contohnya, pengumuman yang diberitakan melalui speaker sekolah cenderung kurang dimengerti atau diingat oleh seseorang yang memiliki gaya belajar ini. Gaya belajar visual memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya dapat membaca suatu materi dengan baik, mengeja dan mengingat pelajaran dengan baik, mengingat detail dan warna dengan baik, dan mengingat wajah seorang dengan baik, walaupun sering melupakan nama dari orang tersebut. Kekurangan dari gaya belajar ini yaitu sulit belajar di lingkungan yang sibuk, bising dan mengganggu, sulit memahami penjelasan dosen tanpa gambar atau grafik, terganggu konsentrasinya,
ketika melihat informasi yang menurutnya tidak menarik atau buruk. Gaya belajar visual juga punya karakteristik, seperti kebutuhan melihat sesuatu secara visual untuk mengetahuinya atau memahaminya, memiliki kepekaan yang kuat terhadap warna, memiliki pemahaman yang cukup terhadap masalah artistik, memiliki kesulitan dalam berdialog secara langsung, terlalu reaktif terhadap suara, sulit mengikuti anjuran secara lisan, sering salah menginterpretasikan kata atau ucapan, rapi dan teratur, memperlihatkan segala sesuatu dan menjaga penampilan, berbicara dengan cepat dan dengan nada yang tinggi, berjalan dengan cepat, seolah terburu-buru, menjawab pertanyaan dengan jawaban yang singkat, lebih mengingat apa yang dilihat daripada apa yang didengar, lebih suka membaca daripada dibacakan, membaca cepat, teliti, dan tekun, sering mengetahui apa yang harus dikatakan tetapi tidak pandai memilih kata-kata, mengingat asosiasi visual, perencana yang baik, dan mayoritas tipe ini suka membaca tetapi harus memiliki banyak gambar ilustrasi dan warna yang menarik sehingga lebih mudah dipahami daripada buku bacaan yang hanya berisikan teks. Setelah mempelajari materi tadi, yuk kita review materi yang sudah disampaikan oleh saya dan rekan saya Anissa. Gaya belajar terdapat 3 macam. Salah satunya adalah gaya belajar visual atau visual learner, di mana seseorang mengandalkan indera penglihatan untuk memahami informasi saat belajar, sehingga memiliki ketertarikan yang tinggi ketika diperlihatkan suatu gambar, grafik, tata konsep, atau ilustrasi visual lainnya. Seseorang yang memiliki gaya belajar ini biasanya memiliki ciri diantaranya lebih suka penjelasan atau menjelaskan menggunakan pergerakan daripada lisan dan melihat orang lain terlebih dahulu ketika akan bertindak, serta pasif saat melakukan diskusi. Kelebihan dari gaya ini diantaranya adalah dapat membaca suatu materi dengan baik, mengeja dan mengingat pelajaran dengan baik. Kekurangannya adalah sulit memahami suatu penjelasan tanpa gambar atau grafik. Karakteristik dari gaya ini diantara lain memiliki kepekaan yang kuat terhadap warna, sulit mengikuti anjuran secara lisan, dan lebih mudah mengingat apa yang dilihat daripada apa yang didengar. Nah, teman-teman sudah mempelajari salah satu gaya belajar, yaitu gaya belajar visual. Sebelum lanjut ke gaya belajar yang lain, teman-teman dapat beristirahat sejenak terlebih dahulu, seperti melakukan stretching, meminum air putih, ataupun pergi ke toilet.
Nah, gimana nih teman-teman? Masih pada semangat dong tentunya? Sebelum kita lanjutkan ke materi yang berikutnya, yaitu gaya belajar auditori dan gaya belajar kinestetik, kita akan melakukan jargon lagi nih. Baik, 1, 2, 3. Are you ready? Yes, I'm ready. Selanjutnya, kita akan masuk ke dalam gaya belajar auditori. Auditory learners adalah suatu gaya belajar di mana mahasiswa mengandalkan indera pendengarannya untuk memahami informasi saat belajar. Mahasiswa yang mempunyai gaya belajar auditori dapat belajar dan mencerna makna yang disampaikan oleh dosen secara cepat melalui verbal, simbol, atau suara. Tinggi rendahnya, kecepatan berbicara, dan hal-hal auditori lainnya. Contohnya adalah diskusi verbal. Mahasiswa yang menggunakan gaya belajar auditori biasa menghafal lebih cepat dengan membaca teks dengan keras atau mendengarkan media audio. Ciri-ciri gaya belajar auditori yaitu A. Mampu mengingat dengan baik penjelasan dosen di depan kelas atau materi yang didiskusikan dalam kelompok kelas. B. Cenderung banyak omong. Contohnya adalah ketika berdiskusi cenderung memberikan banyak pendapat. C. Pendengar yang umum. Anak mudah menguasai materi iklan atau lagu di televisi atau radio. Contohnya, ketika mendengarkan iklan Spotify secara berulang kali, lama-kelamaan akan ingat kalimatnya seperti roti dan selai, bunga dan kumbang, Romeo dan Juliet. D. Kurang cakap dalam mengerjakan tugas mengarang atau menulis. Contohnya, mahasiswa lebih senang untuk menjelaskan materi menggunakan metode presentasi. E. Senang berdiskusi dan berkomunikasi dengan orang lain. Contohnya, mahasiswa lebih senang untuk bercerita secara lisan tentang kegiatan di akhir tahunnya. F. Tidak suka membaca dan umumnya bukan pembaca yang baik karena kurang dapat mengingat dengan baik apa yang baru saja dibaca. Contohnya, mahasiswa lebih senang diberikan PowerPoint audio daripada hanya PowerPoint yang berisikan tulisan saja tanpa audio. G. Kurang tertarik memperhatikan hal-hal baru di lingkungan sekitarnya. Contohnya, kehadiran mahasiswa baru dan papan pengumuman di pojok kelas. Kelebihan gaya belajar auditori yaitu mudah meniru kata-kata orang lain dalam waktu singkat, memiliki tata bahasa yang baik. Jika mempresentasikan sebuah karya, dapat melakukannya dengan baik. Terdapat kekurangan gaya belajar auditori, yaitu sulit mengingat jika membacanya tanpa suara dan mudah teralihkan oleh kebisingan. Terdapat beberapa karakteristik gaya belajar auditori, yaitu A. Semua informasi hanya bisa diserap melalui pendengaran. B. Kesulitan menyerap informasi dalam bentuk tulisan secara langsung. C. Memiliki kesulitan untuk menulis atau membaca. D. Berbicara dengan tempo yang teratur atau ritmis, dengan nada yang sedang, serta berbicara kepada diri sendiri saat kerja. E. Mudah terganggu oleh keributan. F. Membaca dengan menggerakkan bibir, bahkan membaca dengan keras
dan mendengarkan. G. Seorang pendengar yang baik. H. Dapat mengulangi kembali dan menirukan nada, birama, dan warna suara. I. Merasa kesulitan untuk menulis, tetapi hebat dalam bercerita. J. Biasanya menyukai musik. K. Belajar dengan mendengarkan dan mengingat apa yang didiskusikan, daripada apa yang dilihat atau lebih mudah mengingat apa yang didengarnya. L. Suka berbicara, suka berdiskusi, dan menjelaskan sesuatu secara panjang lebar. M. Mempunyai masalah dengan pekerjaan-pekerjaan yang melibatkan visualisasi, seperti memotong bagian-bagian hingga sesuai satu sama lain. N. Lebih pandai mengeja dengan keras daripada menuliskannya. O. Lebih suka gurauan lisan daripada membaca komik. P. Berdialog secara internal dan eksternal, serta mereka adalah pembicara yang baik. Nah, gaya belajar yang terakhir yaitu gaya belajar kinestetik. Gaya belajar ini mengandalkan indera perabaannya untuk memahami informasi saat belajar dengan cara melakukan, menyentuh, merasa, dan bergerak. Mahasiswa yang menggunakan gaya belajar kinestetik sulit untuk duduk diam dengan waktu yang cukup lama, karena keinginan mereka untuk beraktivitas dan mengeksplorasi sangatlah kuat. Sehingga pembelajaran yang dibutuhkan adalah pembelajaran yang bersifat kontekstual dan praktik. Terdapat ciri-ciri gaya belajar kinestetik, yaitu yang pertama, menyentuh segala sesuatu yang dijumpainya, termasuk saat belajar. Contohnya seperti pada saat belajar atau memperhatikan dosen, mahasiswa selalu menggenggam pulpen atau benda apapun yang harus ia pegang. Yang kedua, menyukai praktik atau percobaan. Contohnya, mahasiswa yang merasa senang ketika sedang belajar percobaan di ruang laboratorium atau menyukai percobaan kimia. Yang ketiga, sulit berdiam diri atau duduk manis, selalu ingin bergerak. Contohnya, saat pembelajaran di kelas cenderung untuk menggerakkan tangannya seperti memainkan pulpen atau kakinya yang bergerak. Yang keempat, mengerjakan segala sesuatu yang memungkinkan tangannya aktif. Contohnya, saat dosen menjelaskan materi di kelas, dia tetap mendengarkan tetapi sambil asik menggambar. Yang kelima, suka menggunakan objek nyata sebagai alat bantu belajarnya. Contohnya, seperti di bidang kedokteran, terdapat mahasiswa yang lebih menyukai belajar dengan objek nyata, seperti patung atau organ-organ plastik yang bisa ia pegang. Yang keenam, sulit menguasai hal-hal abstrak seperti peta, simbol, dan lambang. Contohnya, saat pembelajaran geografi, Dina kesulitan dalam mempelajari simbol-simbol seperti simbol jalan atau simbol arah mata angin. Yang ketujuh, menyukai permainan dan aktivitas fisik. Contohnya, mahasiswa yang mengikuti basket, taekwondo, muay thai, atau aktivitas lain yang berhubungan dengan fisik. Gaya belajar kinestetik memiliki kelebihan dan kekurangannya. Kelebihan yang pertama, kerjasama antara mata dengan tangan sangat baik. Yang kedua, pintar di bidang olahraga. Yang ketiga, umumnya terlihat rapi. Untuk kekurangannya, yang pertama, duduk lama sambil mendengarkan akan mudah merasa gelisah dan frustasi sehingga perlu sedikit istirahat. Yang kedua, tidak pandai mengeja kata. Yang ketiga, tidak pandai geografi. Berikut kelebihan dan kekurangan gaya belajar kinestetik. Setelah mengetahui ciri-ciri, kelebihan, kekurangan gaya belajar kinestetik, kita cari tahu yuk karakteristik gaya belajar kinestetik itu apa saja. Yaitu A. Menempatkan tangan sebagai alat penerima informasi utama, agar bisa terus mengingatnya. B. Hanya dengan memegang, orang yang memiliki gaya belajar kinestetik dapat menyerap informasinya tanpa harus membaca penjelasannya.
C. Tidak sanggup duduk terlalu lama untuk mendengarkan pelajaran. D. Merasa dapat belajar dengan lebih baik apabila disertai dengan kegiatan fisik. E. Memiliki kemampuan untuk mengkoordinasikan sebuah tim dan kemampuan mengendalikan gerak tubuh. F. Berbicara dengan perlahan dalam tempo yang lambat, banyak jeda, dan nada yang mendalam. G. Menyentuh orang untuk mendapatkan perhatian mereka, terutama pada saat berbicara. H. Berdiri dekat dengan lawan bicara ketika sedang berbicara. I. Selalu berorientasi pada fisik dan banyak bergerak, lebih suka menyentuh, merasakan, dan memegang sesuatu. J. Belajar melalui praktik, mencoba secara langsung, dipraktikkan untuk mengetahui kesalahannya agar dapat diperbaiki lagi, serta sangat mudah menguasai sesuatu hal dengan cara autodidak. K. Konsentrasi mudah terganggu oleh suatu keributan. L. Menghafal atau mengingat dengan cara berjalan dan melihat, menggunakan jari sebagai penunjuk ketika membaca. M. Banyak menggunakan isyarat tubuh. N. Tidak dapat duduk diam untuk waktu yang lama. Selalu ada anggota tubuhnya yang digerakkan secara kontinu, misalnya kaki. O. Tidak dapat mengingat geografi kecuali jika mereka memang pernah berada di tempat tersebut. P. Menggunakan kata-kata yang mengandung aksi. Q. Menyukai buku-buku yang berorientasi pada plot mereka, akan menunjukkan aksi dengan gerakan tubuh pada saat membaca. R. Ingin melakukan segala sesuatu dan menyukai permainan yang menyibukkan. Setelah mempelajari materi di sesi 2, yuk kita review lagi apa yang sudah disampaikan oleh pembicara-pembicara sebelumnya. Gaya belajar auditori merupakan gaya belajar yang mengandalkan indera pendengarannya untuk memahami informasi saat belajar melalui verbal simbol atau suara, tinggi rendahnya, dan kecepatan berbicara. Seseorang yang memiliki gaya belajar ini biasanya memiliki ciri seperti cenderung banyak ngomong, senang berdiskusi, dan berkomunikasi dengan orang lain. Kelebihannya adalah memiliki tata bahasa yang baik. Untuk kekurangannya adalah mudah teralihkan atau terdistract oleh kebisingan. Karakteristik dari gaya ini diantara lain adalah seorang pendengar yang baik dan biasanya menyukai musik. Yang terakhir adalah gaya belajar kinestetik, di mana mengandalkan indera perabanya untuk memahami informasi saat belajar dengan cara melakukan, menyentuh, merasa, bergerak, dan mengalaminya. Seseorang yang memiliki gaya belajar ini biasanya memiliki ciri seperti menyukai praktik atau percobaan dan selalu ingin melakukan pergerakan. Kelebihan dari gaya ini diantaranya adalah memiliki kerjasama yang baik antara mata dan tangan. Kekurangannya adalah tidak pandai untuk mengeja suatu kata. Karakteristik dari gaya ini diantara lain adalah banyak menggunakan isyarat tubuh saat berkomunikasi. Setelah mempelajari ketiga gaya belajar tadi, teman-teman sudah tahu belum gaya belajar yang cocok untuk teman-teman itu yang mana? Jika sudah tahu, teman-teman boleh mengisi link Google Form yang tertera pada deskripsi video ini. Kami mengucapkan terima kasih untuk waktu dan partisipasi dari teman-teman dalam kegiatan hari ini. Kami juga meminta maaf bila terjadi salah kata saat menyampaikan materi. Kami harap materi yang sudah disampaikan dapat dimengerti dengan jelas dan dapat bermanfaat bagi teman-teman semua, terutama untuk menghadapi ujian yang sebentar lagi akan diadakan. Are you ready? Yes, I'm ready. Terima kasih teman-teman. Sampai jumpa.